Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Sistem Multimedia kelas D. Di sini kami akan menjelaskan mengenai program stenografi berbasis gambar menggunakan Python. Nah, sebelum masuk ke proses stenografi ini, pertama kami akan menjelaskan terlebih dahulu di progres awal kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi apa itu stenografi, kemudian bagaimana proses encodernya dan decodernya, dan baru masuk ke codingan, dan setelah itu kita akan bahas mengenai output yang dihasilkan dari stenografi ini. Mungkin pertama untuk deskripsi akan dijelaskan langsung oleh Muhammad Farhan Fadila Umam. Oke, terima kasih Imam. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi stenografi. Stenografi adalah metode menyembunyikan data rahasia dalam gambar atau audio atau video. Singkatnya, motif utama stenografi adalah menyembunyikan informasi yang ada di dalam gambar, audio, video yang tidak tampak tidak tampak atau rahasia hanya dengan melihatnya. Ide di balik stenografi ini adalah gambar yang sangat sederhana. Gambar terdiri dari data digital atau pixel yang menjelaskan apa yang ada di dalam gambar. Biasanya warna gambar semua pixel, karena tidak tahu setiap gambar terdiri dari pixel dan setiap pixel mengandung 3 nilai, yaitu merah, hijau, dan biru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada program dari kelompok kami yaitu stenografi berbasis gambar menggunakan Python ini ada dua proses utama ya di dalamnya. Yang pertama itu ya proses encode data, di mana setiap byte data diubah menjadi kode biner 8 bit menggunakan nilai ASCII. Sekarang pixel dibaca dari kiri ke kanan dalam kelompok 3 yang berisi total 9 nilai. Nah, 8 nilai pertama digunakan untuk menyimpan data biner. Kemudian nilai dibuat ganjil jika 1 terjadi dan genap jika 0 terjadi. Nah, pemisalannya. Jadi, misalkan ada pesan yang akan disembunyikan adalah hi. Karena pesan berukuran 3 byte, oleh karena itu pixel yang diperlukan untuk mengkodekan data adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Pertimbangkan gambar 4 kali 3 dengan total 12 pixel yang cukup untuk mengkodekan data yang diberikan. Dan kemudian yang kedua yaitu proses dekode data. Nah, untuk memecahkan kode, 3 pixel dibaca sekaligus hingga nilai terakhir ganjil, yang berarti pesan telah selesai. Nah, setiap 3 pixel berisi data biner yang dapat diekstraksi dengan logika pengkodean yang sama. Dan jika nilainya ganjil, bit binernya adalah 1 else 0. Kemudian bagian pengkodingannya bisa dijelaskan oleh teman saya. Tes. Suaranya masuk nggak, Bang? Masuk. Jelasnya. Ya, kita langsung masuk ke codingan. Pertama kita itu pakai library PIL ya, PIL untuk import library image terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi gen data. Di fungsi gen data ini kita mengumpulkan binari-binari tiap pixel dari gambar yang mau dikompresi. Nah, di sini kita bikin list kosong, satu list kosong. Nah, nanti si listnya itu diisi pakai pixel yang ada di gambar yang mau dikompresi. Nah, si pixelnya ini diubah dulu ke bentuk binari 8 bit ya, 8 bit. Nah, nanti si array yang binary 8 bit tadi akan digunakan untuk suaranya ada, Bang? Ada barusan keputus kayaknya pas di 8 bit.
Ya, jadi intinya untuk yang gain data itu kita mengumpulkan 8 bit binary dari pixel dari suatu gambar. Nah, si kumpulan binary itu dikumpulkan, disatukan dalam satu buah list. Ya, seperti itu untuk menyimpan data binarinya saja. Nah, yang kedua itu ada fungsi mode pixel atau mode pixel ya. Kita kasih nama mode pixel. Nah, di sini kita bikin 3 variabel. 3 variabel itu ada list data, data pixelnya tadi, terus length-nya berapa, jumlah datanya berapa, nanti iterasinya berapa kali, terus si pixel dari gambarnya itu nanti di looping sesuai dengan length data, variabel length data yang tadi. Nah, ke bawah mah ini langsung di looping aja, masuk ke yang bawah tadi, terus atas dari yang for atas. Nah, bisa. Di sini ada looping berdasarkan banyak datanya ada berapa dari variabel bergantung pada variabel yang tadi. Nah, di sini di looping si binary gambarnya 3 pixel sekaligus, berarti ada 3 binary. Nah, di looping yang kedua si pixel yang tadi dibuat ganjil atau genap. Apabila si terakhirnya itu 0, maka itu si pixel itu dinyatakan genap. Dan apabila si digit akhir dari pixel itu 1, maka pixel tersebut dinyatakan ganjil. Kurang lebih seperti itu. Nah, di bawah ada pengkondisian lagi untuk memberitahukan kapan si looping itu berhenti. Nah, apabila si loopingnya itu masuk ke binary yang digit akhirnya 0, maka si looping akan dilanjutkan ke binary selanjutnya. Jika tidak atau 1 atau ganjil, maka si looping selesai gitu. Nah, terus si pixel-pixel yang udah di looping tadi, udah diproses tadi, kan tadi bentuknya list ya, itu diubah ke bentuk tuple. Bedanya list sama tuple itu, jadi si tuple itu konstan. Nah, si isinya itu konstan, nggak bisa dirubah lagi. Itu. Dan yang terakhir itu kita generate binary pixelnya 3 digit gitu. Paling seperti itu. Mau dilanjutkan sama Imam? Enggak? Oke. Mungkin kita langsung lanjut ke bagaimana proses penempatan pixel yang dimodifikasi di gambar baru. Nah, penempatan pixel yang dimodifikasi di gambar baru ini sama seperti yang telah dijelaskan oleh bahan barusan, bagaimana si pixel apakah dianggap ganjil atau genap di kondisiannya. Kemudian yang pertama, di sini ada proses encode data yang menjadi gambar. Jadi nanti kita akan masukkan nama filenya dulu beserta extensionnya. Jadi kita di sini akan menyembunyikan sebuah teks dalam sebuah gambar. Nah, jadi di sini itu nanti kita akan memasukkan dulu nama filenya beserta extensionnya. Misalkan di sini ada image.png gitu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan file bernama plan.png, dan kemudian kita akan masukkan kalimat yang akan di-encode. Nah, masukkan kalimat di sini tuh bisa string juga bisa integer juga. Nah, apabila misalkan nanti datanya tidak diisi, maka pasti tidak akan bisa dilanjutkan dan akan muncul sebuah notifikasi bahwa kalimat belum dimasukkan. Nah, setelah masukkan kalimatnya, baru kita akan diminta untuk memasukkan nama file baru beserta extensionnya. Misalkan new image.png. Nah, kemudian untuk dekodenya, pas dekodenya ini juga sama seperti encode,
di plus ini juga kita akan masukkan nama file beserta extensionnya, yang artinya ini adalah nama file yang telah kita masukkan sebuah kalimat gitu. Lalu ketika dibuka, kemudian si image tersebut akan diproses sehingga akan memunculkan nama gitu, nama atau kalimat yang telah kita masukkan pada dalam foto tersebut. Ini balik lagi untuk di fungsi utamanya. Di fungsi utamanya ini akan muncul program stenografi basis gambar menggunakan pattern. Kemudian kita akan pilih menu, kita akan encode gambar atau decode gambar. Kemudian nanti dekode yang di dekodenya seperti yang dijelaskan tadi pada proses dekode data dalam gambar. Nah, di sini kami telah mencoba juga untuk satu foto berbentuk PNG. Ini adalah fotonya. Dan untuk prosesnya, pertama untuk proses encode, pertama kami masukkan dulu nama filenya yaitu plan.png, kemudian kita akan masukkan kalimat yang akan di encode. Sudah saya masukkan password 123456. Nah, nama file beserta extensionnya kita masukkan plan password.png. Nah, pada percobaan ini kita akan mendapatkan fotonya. Untuk fotonya itu sama saja seperti foto sebelumnya, tapi di dalamnya itu terdapat kalimat yang telah kita masukkan. Untuk membuktikannya, kita telah menguji proses decode-nya. Proses decode-nya telah kita uji ketika kita masukkan plain password.png, maka kata yang di decode itu muncul, yaitu password 123456. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok 1 mengenai program stenografi berbasis gambar menggunakan Python. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.